Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febri Amelia, NPM 1813031054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kewajiban dengan mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Nurdin MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kewajiban, di mana kewajiban ini sangat penting dalam sistem akuntansi. Adapun subbab yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama itu adalah pengertian kewajiban. Yang kedua itu ada karakteristik utama kewajiban. Yang ketiga itu ada karakteristik pendukung. Yang keempat itu ada pengakuan, penilaian, dan pengukuran. Yang kelima itu ada pelunasan. Dan yang keenam itu ada masalah teoritis. Pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban. Jadi pengertian kewajiban itu menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2009, kewajiban itu merupakan utang perusahaan pada masa kini yang timbul dari peristiwa pada masa lalu, yang dimana penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber dana perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi kewajiban itu merupakan suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban juga bisa dilakukan menurut hukum sebagaimana konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. Nah, kewajiban ini juga dapat timbul karena adanya pinjam meminjam antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, atau karena adanya penjualan barang yang bergaransi. Selanjutnya itu adalah karakteristik utama kewajiban, di mana karakteristik utama kewajiban ini memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama itu pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, di mana maksudnya di sini adalah misalkan nih itu tuh kewajiban perusahaan untuk membayar hutang ke perusahaan lain itu yang mengharuskan sekarang itu harus dibayarkan. Misalkan perusahaan mempunyai proyek di masa yang akan datang, tetapi uang tersebut harus digunakan untuk membayar hutang kepada perusahaan lain. Nah, itu artinya perusahaan mengorbankan manfaat ekonomi untuk di masa datang seperti itu. Yang kedua itu adalah menjadi keharusan sekarang, di mana sama dengan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang, di mana menjadi keharusan ini ya ketika hutang itu sudah jatuh tempo, ya maka harus dibayar. Dan itu menimbulkan berbagai sifat atau situasi dari kewajiban itu sendiri. Misalkan ada yang bersifat kontraktual, di mana dia itu harus membayar kewajibannya itu karena terikat secara hukum gitu. Yang kedua itu ada konstruktif, itu di mana kewajibannya itu harus dibayar karena perusahaan yang dia hutangin itu ingin memperbaiki perusahaannya dengan uang tersebut seperti itu. Yang selanjutnya itu demi keadilan. Nah, demi keadilan ini kondisi di mana kayak kalian minjem ke saya, cuman kenapa kok telat kayak itu. Intinya etika, moral seperti itu. Ketika harus membayar ya dibayarlah pada waktu itu, jangan diundur-undur seperti itu. Yang selanjutnya itu ada bergantung atau menurut kondisi yang tidak pasti seperti itu. Yang ketiga itu ada karakteristik utamanya. Yang ketiga itu karena timbul akibat transaksi atau kejadian di masa. Selanjutnya itu ada karakteristik pendukung, di mana karakteristik pendukung ini itu hanya menegaskan adanya kewajiban, bukan membatalkan sesuatu objek itu disebut kewajiban seperti itu. Nah, karakteristik pendukungnya itu yang pertama itu ada melibatkan pembayaran kas, di mana keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa yang akan datang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban. Yang kedua itu adanya identitas terbayar jelas, yaitu jadi kalau misalkan kewajibannya itu dilaksanakan di akhir tahun, maka itu harus dibayarkan pada waktu tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah berkekuatan hukum atau dapat dipaksakan secara hukum. Jadi maksudnya di sini kewajiban itu mempunyai bukti secara yuridis material, di mana kewajiban itu mempunyai hukum yang benar-benar diatur. Jadi ketika itu harus dibayarkan, penghutang atau yang dihutangi itu tidak bisa menghindar, harus tetap membayar sesuai dengan jadwal atau tanggal yang sudah ditentukan.
Selanjutnya itu ada pengakuan, di mana prinsip ini merupakan kewajiban yang diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya. Nah, kriteria pengakuan ini lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen statement keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran dipenuhi. Dalam hal ini, kewajiban adalah kaidah pengakuan yang berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban dapat diakui atau dibukukan seperti itu. Nah, kaidah dalam pengakuan ini ada menandai kewajiban sebagai menandai pengakuan kewajiban itu ada 4. Yang pertama ada ketersediaan hukum, yang kedua itu ada ketertepatan konsep dasar, yang ketiga itu ada ketentuan substansi ekonomi transaksi, yang keempat itu ada keterukuran nilai kewajiban. Baiklah, yang selanjutnya itu ada pengukuran, di mana pengukuran ini merupakan syarat kewajiban diakui seperti itu. Nah, pengakuan ini dapat dilakukan setelah kewajiban terukur secara cukup. Nah, terjadi penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset, itu pada umumnya disertai dengan pemerolehan aset atau timbulnya biaya. Pemerolehan aset ini dapat berupa penguasaan barang dagangannya atau non moneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Nah, jadi pengukuran juga yang paling objektif yang digunakan itu adalah pengukuran penghargaan sepakatan, di mana pengukuran ini mengukur jumlah transaksi-transaksi tersebut. Maksudnya transaksi-transaksi yang dilakukan, bukan jumlah uang atau rupiah dari pengorbanan ekonomi di masa datang. Selanjutnya itu ada penilaian, di mana jika pengukuran itu mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang, kalau penilaian itu mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal kewajiban. Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Nah, penilaian untuk kewajiban moneter, nilainya sekarangnya biasanya ditentukan atas dasar aliran kas keluar di masa datang di diskon dengan tingkat bunga pasar sebagai tarif diskon. Selanjutnya itu adalah pelunasan, di mana pelunasan ini merupakan tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha, sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Menurut FSAB, menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap kalau salah satu dari kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, debitur membayar kreditur dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada kewajiban. Jadi kalau misalkan si debiturnya udah membayar ke kreditur, ya udah dia udah tidak ada tanggung jawab untuk membayar utang. Yang kedua itu debitur telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama baik oleh keputusan pengadilan maupun kreditur. Jadi kalau misalkan dia sudah membayar utang-utang dia secara tepat waktu, maka segala bentuk kontrak atau perjanjian yang secara hukum itu akan hilang. Selanjutnya itu adalah masalah teoritis, di mana masalah teoritis ini adalah masalah yang ditimbulkan dari berbagai kondisi ketika membayar kewajiban. Yang pertama itu pelunasan sebelum jatuh tempo, di mana bila kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya akan merefleksikan nilai sekarang kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayarkan dan nilai nominal. Yang kedua itu ada utang terkonversi, di mana utang terkonversi ini merupakan salah satu instrumen finansial yang karakteristiknya itu menimbulkan masalah akuntansi pada saat pengakuan, pengkonversian dan pelunasan. Karena bersifat kewajiban dan ekuitas, masalah pada saat pengakuan adalah apakah harga penerbitan obligasi harga dipecah menjadi porsi yang mempresentasikan untuk obligasi atau masuknya kewajiban dan porsi yang mempresentasikan hak konversi atau masuk ekuitas atau harga penerbitan. Tidak dipecahkan dan utang terkonversi dianggap utang semata-mata. Yang ketiga
ketiga itu ada pembebasan substantif, di mana ini adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitur telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwakilan yang ditujukan semata-mata untuk pelunasan utang tertentu. Dan pada saat itu dapat dipastikan bahwa debitur tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutupi pokok pinjaman dan bunga. Nah, masalah teoritis dalam hal pembebasan substantif ini adalah apakah pada saat terjadinya pembebasan substantif perusahaan dapat mengakui kewajiban. Pada awalnya standar yang terdapat pada FISB memperoleh pengakuan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substantif melalui SFAS nomor 76, tetapi kemudian membatalkannya dengan dikeluarkannya SFAS nomor 125. Di mana alasan yang sering ditemukan adalah pengakuan kewajiban pada saat tercapainya pembebasan substansif itu sama saja dengan mengkompensasi kewajiban dengan aset. Hal ini merupakan praktek tidak layak. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kalian. Dan jangan lupa pelajari lagi dan cari-carilah referensi untuk pembelajaran kita selanjutnya. Baiklah, Ibu tutup hari ini, pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa apa yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa semangat belajar.